Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Palupi yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan coaching praobservasi pembelajaran ya. Saya meminta waktunya sekitar 20 menit untuk kegiatan coaching praobservasi nggih Ibu Palupi nggih. Lah kegiatan Oke, ini Pak. bertujuan untuk menyepakati nantinya tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ketika observasi, kemudian indikator kompetensi pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Palupi, dan yang terakhir tentang strategi yang akan digunakan oleh Ibu Palupi ketika melakukan pembelajaran di kelas seperti itu. Ini ya Bu, apa sih harapan yang Ibu Palupi inginkan dari pertemuan coaching kali ini? Ya Pak, terima kasih juga Bapak sudah memilih saya menjadi teman coaching atau observer. Ya, saya harapkan dari adanya coaching ini itu dapat menggali potensi saya dalam melakukan pembelajaran, baik dalam membuat pembelajaran itu semakin menarik maupun meningkatkan motivasi belajar anak dalam mencapai tujuan pembelajaran gitu. Berarti tadi Bu Palupi menyebutkan tujuan pembelajaran ya. Tadi ya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran apa yang nantinya Bu Palupi ajarkan di kelas ketika observasi? Ya, tujuan pembelajaran saya yaitu akan membentuk siswa yang mempunyai kepribadian yang ulet, jujur, tekun, tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah, terutama dalam materi limit ketenggaan fungsi trigonometri. Berarti tujuan pembelajarannya siswa dapat menganalisis tadi ya fungsi limit trigonometri dengan mungkin mengembangkan sikap tekun, jujur, tanggung jawab, disiplin seperti itu ya Bu Palupi ya. Iya Pak. Oke. Dan menurut Bu Palupi bagaimana sih standar kompetensi yang akan digunakan Ibu dalam pembelajaran di kelas nantinya? Ya, standar kompetensi yang saya gunakan di kelas itu yang mengacu pada penilaian kinerja guru ya Pak, yang terdapat 14 standar kompetensi di dalamnya. Nah, itu acuan saya. Berarti mengacu pada penilaian kinerja guru ya, topik KG ya yang sering kita sebut ada 14 kompetensi. Tetapi kompetensi atau area mana yang ingin dikembangkan oleh Ibu Palupi dari 14 kompetensi itu? Jelas kalau dari ke-14 kompetensi kan tidak semuanya saya pakai ya Pak ya, terutama hanya ada beberapa yang kemungkinan mampu mengoptimalkan sebuah kegiatan pembelajaran yang mendidik begitu Pak. Mungkin akan diambil 4 atau 5 standar kompetensi begitu. Berarti nanti akan diambil oleh Bu Palupi sekitar 4 atau 5 kompetensi pengembangan ya. Nah, secara spesifik kompetensi apa saja yang nantinya dikembangkan oleh Bu Palupi dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas? Dari ke-14 standar kompetensi mungkin akan saya ambil 5 standar kompetensi ya Pak. Yang saya ambil standar kompetensi pengembangan yang saya ambil yaitu yang pertama adalah mengenal karakteristik peserta didik, kemudian prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi anak didik, komunikasi dengan anak didik, kemudian penilaian dan evaluasi. Itu mungkin yang akan saya ambil dalam pembelajaran saya. Berarti tadi ada 5 kompetensi area pengembangan yang ingin dilakukan oleh Bu Palupi ya. Ada mengenal karakteristik peserta didik, yang kedua ada prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, yang ketiga ada pengembangan potensi peserta didik, kemudian yang keempat ada komunikasi dengan peserta didik, dan yang terakhir ada penilaian dan evaluasi. Seperti itu ya Bu Palupi ya. Iya Pak. Nah, tadi Ibu menyebutkan salah satu indikator dari pengembangan kompetensi yaitu mengenal karakteristik peserta didik. Yang diinginkan oleh Ibu itu bagaimana sih nantinya dalam mengenal karakteristik peserta didik di dalam pembelajaran yang Bu Palupi lakukan? Yang jelas saya ingin dalam mengenal karakteristik peserta didik itu ya Pak ya. Iya.
itu saya ingin mengidentifikasi karakteristik belajarnya anak-anak melalui angket, mungkin ketika apa mengetahui, kan banyak ya Pak, cara belajar itu kan, Iya, karakteristik Ibu. belajar anak tuh bermacam, Iya, iya, ada yang Ibu. visual, ada yang visual, ada auditory, kinestetik. Mungkin sebelum pembelajaran akan saya bagi angket terlebih dahulu. Berarti Dan kemudian saya menyediakan apa yang apa namanya, mm-mm. memastikan kesempatan bahwa semua peserta didik diperlakukan sama ketika di dalam kelas, seperti itu. Berarti nanti untuk yang akan dilakukan oleh Bu Palupi, cara mengidentifikasinya bisa dengan melalui angket, sehingga mengetahui tadi ya profil belajar siswa, salah satunya gaya belajar ya Bu Palupi ya. Iya, Ada gaya belajar iya, visual, auditory, kinestetik, dan Bu Palupi memastikan dalam pembelajaran yang akan dilakukan semua peserta didik aktif dalam pembelajaran ya, dan memberikan kesempatan yang iya, sama betul. kepada semua siswa ya Bu Palupi ya. Seperti itu ya. Iya Pak. Hmm, ada yang menarik ya tadi ya dari penjelasan yang disampaikan oleh Bu Palupi tentang menyebutkan Bu Palupi mengidentifikasi karakteristik belajar peserta didik. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi karakteristik belajar peserta didik nantinya? Ya itu tadi Pak, jadi sebelum pembelajaran saya usahakan di awal kali pembelajaran mungkin akan saya berikan angket, itu angket tentang gaya belajarnya mereka, apakah mereka termasuk di dalam pembelajaran yang auditory atau visual atau kinestetik, sehingga saya juga bisa mempersiapkan diri dalam pembelajaran itu, apakah media pembelajaran yang saya gunakan apakah harus auditory atau visual kah atau kinestetik kah. Jadi saya bisa mempersiapkan diri atau bisa membuat video kah atau media pembelajaran yang lain, seperti itu Pak. Oke. Jadi seperti cara Ibu untuk mengidentifikasi karakteristik belajar peserta didik tadi ya Bu. Nah tadi Ibu mengatakan salah satu Iya Pak. indikator yang lain yaitu guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana cara Ibu melakukan hal tersebut? Karena kan kita tahu bahwa satu kelas itu kan jumlahnya lumayan banyak ya, antara 36 siswa ya. Jadi kalau saya sendiri, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik, semua peserta didik boleh memberikan pertanyaan atau memberikan pendapat tentang apa yang sudah mereka pelajari atau apa yang belum mereka pahami. Jadi setiap siswa diberikan hak yang sama untuk bertanya ataupun mengeluarkan pendapat, begitu Pak. Oke. Jadi seperti itu ya Bu, cara tadi memberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi semua siswa diberi kesempatan dalam menyampaikan pendapat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bu Palupi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan mengenal karakteristik peserta didik kan biasanya ya Bu, dalam skala penilaian PKG itu antara interval 0 sampai 25, 25 sampai 50, kemudian 50 sampai 75 dan 75 sampai 100. Lah kira-kira nih Bu Palupi, pada interval berapa untuk indikator mengenal karakteristik peserta didik? Mengenal Untuk sekarang. karakteristik peserta didik ya. Iya, untuk Mungkin sekarang ada ini. interval 74% mungkin Pak. Oh, sekitar 74% ya untuk mengenal karakteristik peserta didik untuk sekarang ini ya Bu Palupi ya. Oke. Selanjutnya ya Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sebut, yang kedua itu ada prinsip-prinsip yang mendidik, pembelajaran yang mendidik ya. Ada prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Iya. Lah, yang diinginkan Ibu bagaimana sih dalam penerapannya nanti di dalam kelas prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik itu? Ya, kalau saya sendiri sih inginnya memberi kesempatan kepada peserta didik itu untuk menguasai materi pembelajaran sesuai dengan usia dan kemampuan belajarnya, ya, melalui pengaturan proses pembelajaran, kemudian aktivitas yang bervariasi, Iya. dan
guru, saya sendiri menggunakan berbagai teknik itu ya untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik gitu, Pak. Oh, tadi Bu Palupi itu menyebutkan ya ada berbagai teknik ya untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. Lah, biasanya teknik apa sih yang digunakan oleh Ibu untuk memotivasi belajar siswa di kelas? Ada beberapa macam tekniknya ya, Pak. Ya. Salah satunya mungkin saya akan untuk materi matematika yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari, mungkin saya memberikan sedikit gambaran tentang manfaat dari mempelajari materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ataupun saya mengajak tanya jawab kepada anak-anak tentang materi dan materi prasyarat sebelum melaksanakan pembelajaran materi tersebut. Oh, oke. Berarti mungkin dengan melakukan tanya jawab materi dalam kegiatan pembelajaran ya tadi ya salah satunya ya Ibu ya. Untuk prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik ya dengan melakukan seperti itu. Nah, untuk ini untuk prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kira-kira Bu Palupi itu untuk intervalnya pada rentang berapa? Mungkin 70%, Pak. Oh, berarti untuk prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik masih dalam rentang 70% ya seperti itu ya. Berarti masih Iya, Pak. masih baik lah ya, Bu. Ya. Insya Allah. Ya. Selanjutnya ya Bu Palupi ya. Ini untuk indikator pengembangan potensi selanjutnya itu ada pengembangan potensi anak didik yang seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Palupi dalam pembelajaran di kelas. Ya, biasanya sih begini Pak, untuk mengembangkan potensi itu kita merancang dan melaksanakan beberapa aktivitas pembelajaran yang diantaranya itu bertujuan untuk memunculkan gitu daya kreativitas dan berpikir kritis anak-anak gitu. Dan guru memberikan saya sebagai guru memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak itu dengan kemampuan atau cara belajarnya mereka masing-masing. Jadi kita berusaha mengarahkan anak-anak untuk berpikir kreatif dan berpikir kritis, tetapi dengan cara belajar mereka masing-masing seperti itu. Oke, tadi Ibu menyebutkan salah satunya guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis ya peserta didik lah. Bagaimana bentuk rancangan dan aktivitasnya agar memunculkan itu daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Palupi. Ya, kan sebagai guru kita biasanya sebelum melaksanakan pembelajaran kita mau membuat dulu rancangannya yang berbentuk RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Dalam RPP itu kita dapat menggunakan RPP yang berbasis HOTS atau Big Order Thinking Skill ya Pak, yang mampu biasanya beberapa soal dari HOTS itu bisa melatih kemampuan kreativitas siswa, kemampuan berpikir kritis siswa seperti itu. Nah, kegiatan pembelajarannya bisa berupa tanya jawab, problem solving, kemudian diskusi atau kerja kelompok, yang intinya itu bisa meningkatkan keterampilan pembelajaran terutama dalam kolaborasi, kerjasama, kreativitas, berpikir kritis, dan juga literasi, sehingga dapat memberikan penguatan karakter juga terhadap siswa ketika berpikir kritis, kreatif, mempunyai kemampuan berkolaborasi dan bekerja sama seperti itu. Oke, berarti ya meningkatkan keterampilan abad 21 ya Bu Palupi ya dengan kegiatan tanya jawab, mungkin problem solving, kemudian pemecahan masalah seperti itu ya, diskusi dan kerja kelompok. Nah, itu semua kan untuk melatih keterampilan abad ke-21 ya Bu Palupi ya. Ada kolaborasi, kerjasama, berpikir kritis dan kreativitas, dan tak juga literasi serta penguatan karakter siswa ya. Biasanya tadi juga menyebutkan indikator guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Lah, bagaimana cara Ibu melakukan hal tersebut dalam pembelajaran? Ini kan menarik ya.
Karena setiap siswa itu beragam, baik minat, motivasinya, dan juga jumlahnya lumayan banyak di kelas ya. Ya, yang biasanya saya lakukan sebenarnya membentuk suatu kelompok diskusi ya Pak ya, sehingga siswa di dalam satu kelompok itu bisa saling bertukar pendapat tentang ide, gagasan itu sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka masing-masing. Dan kemudian siswa tersebut nanti dalam suatu kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada kelompok yang lain, dan kelompok yang lain pun bisa menanggapi apa yang kelompok tersebut presentasikan, seperti itu. Seperti itu ya, sangat menarik ya Pak Lupi ya. Jadi siswa diharapkan sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan ya Bu. Kemudian untuk tujuan pengembangan potensi anak didik ini Bu Palupi kira-kira berada pada interval berapa ya untuk penilaiannya? Mungkin 73-74% lah Pak. 73 dan 74% ya Bu Palupi ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu indikator yang keempat ya, pengembangannya ada komunikasi dengan peserta didik. Yang ingin dilakukan oleh Ibu dalam pengembangan komunikasi dengan peserta didik nantinya dalam kegiatan pembelajaran seperti apa Bu Palupi? Ya, biasanya saya menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, ya, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang nantinya menuntut peserta didik itu untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka sendiri. Kemudian kita sebagai guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antara peserta didik. Ya, biasanya saya menggunakan pengelompokan untuk diskusi gitu Pak. Berarti dengan strategi seperti itu ya Bu Palupi. Kemudian tadi pertanyaan seperti apa yang diberikan oleh Bu Palupi untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan seperti apa yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antar peserta didik? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang seperti permasalahan pada kasus nyata, kemudian dari materi dan kegiatan untuk menumbuhkan kerjasama yang baik antara peserta didik. Biasanya sediskusi kelompok, kemudian ada pertanyaan umpan balik ya Pak ya, umpan balik yang nantinya akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di situ. Seperti Jadi, itu ya. ada umpan balik siswa, ada tanggapan dari siswa seperti itu. Berarti ada umpan balik dari siswa ketika Bu Palupi mungkin menggunakan strategi ini, apakah tanggapan siswa senang atau bagaimana ya, seperti itu ya Bu Palupi ya. Oke, untuk indikator ini, untuk indikator pengembangan komunikasi dengan peserta didik, kira-kira Bu Palupi berada pada rentang interval berapa? 70-71 lah Pak. 70 71. 71%. Oke, masih dalam kriteria 3 baik ya Bu Palupi ya. Selanjutnya indikator yang terakhir itu untuk pengembangan yaitu penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi seperti apa yang ingin dilakukan oleh Ibu dalam kegiatan pembelajaran? Kalau penilaian dan evaluasi itu memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya biasanya Pak untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Dan kita dapat melakukannya dengan melalui catatan, jurnal pembelajaran, kemudian rancangan pembelajaran, materi tambahan dan sebagainya. Dan kita memanfaatkan hasil penilaian tersebut sebagai bahan penyusunan untuk rancangan pembelajaran yang akan datang gitu. Sangat bagus sekali ya Bu, rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan beserta cara-caranya ya dari aspek penilaian dan evaluasi. Kemudian dalam pembelajaran Ibu Palupi, bentuk penilaian yang akan dilakukan itu mengukur aspek apa saja ya Bu Palupi? Kalau saya mengukur ada 3 aspek Pak, yaitu sikap, kemudian keterampilan, dan pengetahuan.
Dan biasanya di akhir pembelajaran saya menyuruh siswa untuk melakukan refleksi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan selama pembelajaran yang sudah berlangsung. Semacam refleksi ya Bu Palupi ya. Refleksi kepada peserta didik bertanya kepada siswa tentang kegiatan pembelajaran hari ini ya. Itu juga mungkin bisa masuk ke penilaian formatif ya Bu Palupi ya. Iya. Jadi nanti refleksinya itu dapat digunakan oleh Bu Palupi dalam menyusun bahan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya ya, sebagai bahan ya. Salah satu bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Palupi selanjutnya, seperti itu ya Bu. Iya. Nah ini yang terakhir ini untuk aspek pengembangan penilaian dan evaluasi, kira-kira Bu Palupi berada pada rentang berapa dalam penilaian kinerja guru? Mungkin 75 Pak. 75% ya. Oke ya. Kemudian dari kompetensi yang sudah disebutkan oleh Bu Palupi, dari kompetensi pengembangan dan teknik-tekniknya yang nanti akan dilakukan oleh Bu Palupi, dari mengenal karakteristik peserta didik, prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi anak didik, kemudian ada komunikasi dengan peserta didik, dan yang terakhir ada evaluasi dan penilaian. Bentuk strategi seperti apa yang perlu dipersiapkan oleh Bu Palupi nantinya ketika melakukan pembelajaran di kelas seperti itu? Biasanya strategi yang saya gunakan itu pertama menyusun RPP jelas ya Pak. Sebelum pembelajaran kita sudah harus merencanakan pembelajaran. Untuk perencanaannya adalah membuat RPP, kemudian menyiapkan bahan ajar. Saya sendiri biasanya menggunakan bahan ajar yang sudah disediakan di sekolah, baik dari buku paket, dari pemerintah ataupun dari paket dari penerbit yang ternama. Kemudian media pembelajaran bisa berupa video, kemudian LKPD, dan pembelajaran dilakukan secara diskusi atau tanya jawab kerja kelompok untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, presentasi, kemudian lalu penilaian sikap, keterampilan, kemudian pengetahuan gitu. Oke, tadi Ibu menyebutkan media pembelajaran ya sepertinya ya. Nah, media pembelajaran seperti apa yang akan dikembangkan oleh Bu Palupi dalam pembelajaran sehingga dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Jadi seperti apa medianya yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa, seperti media pembelajaran seperti apa? Media pembelajaran ya Pak, kalau matematika sih media pembelajaran itu biasanya berupa LKPD, kemudian bahan ajar, kemudian ada sebelumnya menonton video yang berkaitan dengan materi pembelajaran seperti itu, baik itu ataupun dari sumber yang lain gitu. Berarti media-media pembelajaran seperti video pembelajaran yang sumbernya dari YouTube mungkin nggih Bu Palupi nggih. Cukup variatif ya Bu media pembelajaran yang akan digunakan oleh Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ini ya Bu, bentuk penilaian seperti apa yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa ya Bu nantinya? Biasanya saya melakukan variasi penugasan untuk mengakomodir gaya belajar siswa, seperti diberikan pilihan bentuk penugasan yang sesuai itu dengan minat dan bakatnya. Itu bisa dapat berupa video pembelajaran yang mereka buat sendiri, kemudian bisa berupa poster matematis gitu untuk materi tertentu, kemudian mungkin infografis, dan ada beberapa macam lain. Sangat variatif ya dalam bentuk penugasan ini. Sebenarnya Bu Palupi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena adanya variasi penugasan untuk siswa seperti itu. Salah satunya tadi siswa diberi kesempatan untuk membuat video, infografis, mungkin juga dapat mempresentasikan secara langsung. Itu kan bentuk-bentuk pembelajaran berdiferensiasi dari gaya belajar siswa ya Bu Palupi ya. Lah kira-kira ya Bu, untuk
Ibu ingin meningkatkan menjadi berapa persen dari kompetensi pengembangan dengan menggunakan strategi-strategi yang tadi Ibu sebutkan. Jadi pengennya meningkat berapa persen dari strategi-strategi yang akan digunakan nanti dalam pembelajaran, dalam pengembangan kompetensi yang Ibu Palupi inginkan. Setidaknya saya ingin meningkatkan menjadi 80% atau 85%, Pak. 80 sampai 85%. Ya, jadi Ibu Palupi nanti ingin meningkatkan mungkin jadi rata-rata tadi kan dari kelima aspek pengembangan 74-75%. Iya, Nanti Bu Palupi 45. tingkat Yes, 88. ya nanti Bu Palupi ingin tingkatkan menjadi 80-85% dengan strategi-strategi pembelajaran yang tadi Bu Palupi sudah sebutkan ya Bu Palupi ya. Yang terakhir nih Bu Iya, Palupi, kesimpulan apa sih dari kegiatan coaching yang sudah kita lakukan ini? Ya, kesimpulan saya dari kegiatan coaching ini yaitu saya bisa mampu menggali potensi saya yang lebih lagi dalam pembelajaran gitu, sehingga saya bisa lebih siap sebelum masuk ke dalam kelas, sebelum memulai pembelajaran, dan bisa melakukan pembelajaran secara lebih baik dan mendidik siswa untuk dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Oke Bu Palupi, jadi itu ya kesimpulannya, menjadi lebih baik intinya ya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Intinya pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, dan mengembangkan bakat dan minat siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nanti kita akan berjumpa pada sesi observasi ya Bu Palupi ya di kelas ya. Iya, Pak. Nanti kelasnya 12 MIPA 4 ya Bu Palupi ya. Jamnya jam 7 sampai jam 8 ya. Ya. Oke, sampai berjumpa ketika observasi di kelas ya Bu Palupi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bu Palupi untuk kegiatan coaching pra observasi pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Palupi yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan coaching pasca observasi. Gini Bu, apa sih yang diharapkan oleh Ibu dalam kegiatan coaching pasca observasi kali ini? Ya, yang saya harapkan Pak dari kegiatan coaching pasca observasi ini itu ya, saya dapat melakukan refleksi setelah saya melakukan pembelajaran di kelas kemarin, seperti hal-hal apa saja yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran di kelas, apakah sudah sesuai dengan indikator pengembangan kompetensi yang saya kembangkan atau masih perlu adanya perbaikan ke depannya. Ya, gini ya, tadi Bu Palupi itu menyebutkan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dalam pembelajaran di kelas. Apa saja sih yang sudah dilakukan pada saat mengajar oleh Ibu? Mungkin dari strategi-strategi yang dilakukan oleh Ibu untuk mencapai kompetensi dari area yang dikembangkan oleh Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Ya, mungkin hal yang sudah saya lakukan ketika mengajar itu ya diantaranya memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. Mengikuti aturan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, kemudian menggunakan alat bantu mengajar, entah itu berbentuk audio, visual atau audio visual gitu, termasuk menggunakan TIK gitu ya Pak, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian mungkin memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik yang lain. Kemudian selanjutnya itu secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. Selanjutnya mungkin ya menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antar peserta didik, melaksanakan penilaian baik sikap, keterampilan maupun pengetahuan, serta melaksanakan refleksi dan rencana tindak lanjut terhadap pembelajaran selanjutnya. Ya, oke Bu Palupi, sangat lengkap sekali ya kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Palupi. Seperti kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Palupi, dan ketika saya melihat juga sudah sesuai ya apa yang tadi Bu Palupi sebutkan. Selanjutnya, apa indikator yang menunjukkan bahwa murid-murid di kelas itu mendapatkan pemahaman dari pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Palupi? Indikatornya apa Bu? Oke, dari indikator yang menunjukkan bahwa peserta didik paham dari pembelajaran yang sudah saya berikan, yaitu salah satunya adalah keaktifan mereka untuk bertanya, kemudian mengemukakan pendapat terhadap apa yang mereka pelajari. Kemudian dari tugas-tugas yang saya berikan ternyata mereka sudah mampu untuk mengerjakan, mungkin walaupun belum sempurna, tapi setidaknya mereka sudah paham untuk menyelesaikan step by stepnya, seperti itu Pak. Itu mungkin salah satu indikator yang menunjukkan bahwa peserta didik di kelas mendapatkan pemahaman dari pembelajaran yang sudah saya berikan, seperti itu. Ya, sangat itu ya, lengkap sekali dijelaskan oleh Ibu. Selanjutnya, apa yang dirasakan atau didapat dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu di kelas? Yang saya rasakan secara pribadi sebagai guru, pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup, lebih interaktif, dan tidak saja berpusat pada guru pembelajarannya, tetapi juga anak ikut andil, ikut turut serta dalam pembelajaran. Justru yang membangun iklim pembelajaran justru anak-anak sendiri. Jadi terasa pembelajarannya lebih mengasyikkan, lebih memotivasi anak-anak untuk lebih belajar lebih giat lagi gitu Pak. Oke, ini ya tadi inspirasi apa sih yang timbul dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Palupi di kelas kemarin?
Jadi inspirasi apa yang timbul ketika Bu Palupi melakukan pembelajaran di kelas? Ya, eh, inspirasi saya itu ya, saya ingin mencoba pembelajaran interaktif lainnya yang apa namanya, yang mampu menghidupkan suasana kelas seperti yang kemarin, mungkin mencoba model-model pembelajaran yang terbaru, kemudian mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan umpan balik untuk peserta didik sehingga pembelajaran di kelas lebih aktif dan semua anak terlibat dan turut serta dalam pembelajaran seperti itu. Dan terutama kepada saya sendiri, saya ingin lebih bisa mengelompokkan anak berdasarkan karakteristik mereka, baik dari segi usia mungkin, kemudian dari segi pemahaman terhadap materi yang saya ajarkan, mungkin akan saya kelompokkan lagi seperti itu. Iya, sangat ini ya Bu, sangat inspiratif ya. Tadi Bu Palupi akan mengelompokkan anak berdasarkan karakteristik peserta didik seperti itu ya Bu Palupi. Selanjutnya, menurut Ibu, hal-hal yang sudah baik yang sudah dilakukan saat kegiatan pembelajaran itu apa saja Bu? Menurut Ibu, jadi hal-hal yang sudah baik yang sudah dilakukan oleh Ibu ketika pembelajaran itu apa saja? Yang saya rasakan kemarin hal-hal yang sudah sudah baik itu ya, komunikasi antara peserta didik dengan guru. Jadi mereka sudah dalam pembelajaran sudah berani mana-mana bagian yang mereka paham dan mana-mana yang mereka belum paham. Kemudian komunikasi antar peserta didik, jadi antara teman dengan teman dalam satu kelompok itu sudah mulai ada interaksi, sudah saling mulai kelihatan kerjasamanya antar kelompoknya. Kemudian sesama kelompok itu bersama-sama menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, itu mungkin komunikasinya yang sudah baik. Kemudian potensi anak didik dari komunikasi yang terjalin itu sudah mulai terlihat potensinya, baik dalam pembelajaran saya, terutama materi yang kemarin saya ajarkan, limit ketahinggaan fungsi trigonometri. Potensi anak-anak sudah mulai terlihat, jadi tidak sepasif pembelajaran sebelumnya, tapi sudah aktif gitu. Oke Bu Palupi, sangat ini ya. Jadi hal-hal yang sudah baik yang dilakukan ketika pembelajaran ya, anak intinya sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran ya Bu. Nah kemarin kan setelah Ibu Palupi selesai melakukan pembelajaran di kelas, kita berdiskusi tentang 5 kompetensi pengembangan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu ya. Kemudian Bu Palupi yang terdiri dari mengenal karakteristik peserta didik, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi anak didik, komunikasi dengan peserta didik, dan yang terakhir ada penilaian dan evaluasi ya Bu. Kemudian 5 kompetensi pengembangan tersebut didasarkan pada butir-butir indikator penilaian tentunya. Nah, menurut Bu Palupi ini, dari kelima kompetensi yang dikembangkan, kompetensi mana yang sudah baik dan kompetensi mana yang masih perlu ditingkatkan oleh Bu Palupi? Ya, kompetensi apa? Menurut saya kompetensi pengembangan yang sudah baik dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu ya, prinsip-prinsip pengembangan yang mendidik mungkin, kemudian pengembangan potensi ya anak didik, dan komunikasi sih Pak, komunikasi dengan peserta didik itu sudah lumayan baik. Sedangkan kompetensi yang perlu ditingkatkan lagi menurut saya ya mengenal karakteristik peserta didik dan penilaian serta evaluasi itu. Mungkin itu yang perlu saya tingkatkan. Ya, jadi yang perlu ditingkatkan kembali ya tentang karakteristik peserta didik ya Ibu Palupi, dan penilaian dan evaluasi. Nah, jadi selanjutnya nih, apalagi sih indikator dari kompetensi pengembangan yang ingin dikembangkan kembali oleh Bu Palupi berdasarkan hasil observasi kemarin? Yang ingin saya kembangkan mungkin diantaranya mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya, memperhatikan respon peserta didik yang mungkin belum atau kurang memahami materi pembelajaran yang saya ajarkan, dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya. Nah, memilih materi pembelajaran yang mungkin sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian yang tepat dan mutakhir,
sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, dan dapat dilaksanakan di kelas mungkin Pak, sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, setelah itu mungkin menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing. Dan dari situ mungkin memanfaatkan masukan dari peserta didik, kemudian dan merefleksikannya untuk melanjutkan untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, sehingga pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Nah, pembuktiannya mungkin melalui catatan, jurnal pembelajaran, kemudian rancangan pembelajaran untuk pembelajaran berikutnya, terus materi tambahan, nah sebagainya gitu. Oke. Berarti rancangan pengembangan kompetensi yang dikembangkan tadi sudah sangat lengkap ya Bu Palupi ya, sesuai dengan hasil dari observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Selanjutnya memang indikator-indikator yang seperti Ibu sampaikan itu perlu dikembangkan lagi ya Bu. Tidak hanya oleh Ibu Palupi tetapi oleh semua guru. Seperti tadi mengidentifikasi karakteristik setiap peserta didik di kelasnya, menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik ya, untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing dan memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya seperti itu ya Bu, untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya tentunya melalui mungkin jurnal atau catatan anekdot siswa, rancangan pembelajaran, materi tambahan dan lain sebagainya seperti itu ya Bu Palupi ya. Iya. Oke, kemudian ini dulu selanjutnya ya Bu, rencana tindak lanjut seperti apa yang ingin Ibu Palupi lakukan untuk mengembangkan indikator dari kompetensi pengembangan yang tadi Ibu telah jelaskan. Jadi rencana tindak lanjutnya apa ya? Oke, rencana tindak ya Pak, mungkin ya yang pertama mungkin saya ingin membuat memperbaiki mungkin dari rancangan pembelajaran, dari RPP-nya mungkin saya lebih banyak mengedepankan siswa, menggunakan model-model pembelajaran interaktif yang tidak hanya PPL tapi juga yang lain-lainnya. Kemudian dari saya pribadi ingin mengelompokkan siswa mungkin dari kemampuannya dalam pembelajaran saya, keunggulannya itu kan berguna sekali untuk mungkin untuk pengayaan atau untuk remedial kan, jadi jelas anak-anaknya. Kemudian untuk mungkin jadi tutor sebaya, itu mungkin lebih ke saya ingin mengembangkan untuk pengenalan karakternya anak. Jadi Bu Palupi ingin mengembangkan itu ya tadi yang sudah dikemukakan oleh Bu Palupi. Nah, setelah kita membahas tentang indikator tadi dari kompetensi yang ingin dikembangkan kembali oleh Bu Palupi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Palupi tadi, selanjutnya rencana pengembangan diri seperti apa yang ingin Bu Palupi lakukan nantinya. Ya, berkaitan dengan itu kan tadi saya ingin fokus untuk ingin tahu bagaimana karakteristik peserta didik gitu ya Pak. Nah, jadi saya rencananya ya ingin melakukan atau mengikuti pelatihan tentang mengenal karakteristik peserta didik ya, baik secara daring ataupun luring gitu ya, baik maupun yang diselenggarakan sekolah ataupun MKMP tingkat kabupaten, atau kalau ada ya yang tingkat nasional atau yang diselenggarakan oleh pemerintah gitu. Oke Bu Palupi, ini ya salah satu rencana pengembangan diri yang akan dilakukan, yaitu salah satunya jadi mengikuti kegiatan pelatihan ya, seperti itu ya Bu Palupi ya. Terus dalam aktivitas pengembangan diri yang akan dilakukan oleh Bu Palupi, apa sih tujuan yang hendak dicapai, mungkin ukuran keberhasilannya, kemudian pendukung dan waktunya seperti apa Bu? Tujuan yang hendak dicapai mungkin ya sebagai guru mungkin ingin memahami kebutuhan belajar setiap siswanya, sehingga dalam pembelajaran yang saya lakukan itu dapat memberikan motivasi belajar terhadap anak. Kemudian untuk mengukur keberhasilan semangat atau motivasi belajar siswa itu dapat
dapat saya lakukan gitu, agar saya bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Dan untuk pendukungnya mungkin jelas kerjasama dengan rekan guru dan kolaborasi yang baik dalam kegiatan, serta waktunya mungkin dalam 1 bulan ini menunggu adanya diklat yang dibuka tentang mengenal karakteristik peserta didik. Nah, sambil menunggu pelatihan mungkin saya dapat mencari sumber-sumber lain dari buku ataupun internet. Iya. Selanjutnya ini Bu, yang terakhir dari sesi coaching ya untuk kegiatan pasca observasi, kesimpulan dan apa yang akan dilakukan berbeda di kemudian hari untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu nantinya. Simpulannya ya, yang selama coaching ini ya saya dapat ilmu juga untuk pembelajaran, bahwa saya bisa melaksanakan pembelajaran dan setelahnya saya bisa merefleksi kembali apa yang sudah saya lakukan di kelas, sehingga saya mampu merencanakan atau membuat perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya, serta saya ingin di kemudian hari, yaitu saya sebelum melaksanakan pembelajaran saya sudah bisa memetakan siswa, karakteristik siswa baik dalam pembelajaran maupun dari segi sikap, dari segi gaya belajarnya. Mungkin saya ingin kedepannya lebih tahu, jadi untuk pembelajaran saya bisa mengantisipasi anak ini belajar dengan gaya yang seperti apa, yang tepat, agar materi yang saya sampaikan dapat diterima oleh mereka. Seperti itu, Pak. Iya, sangat menarik sekali ya, apa yang disimpulkan oleh Bu Palupi ya. Intinya kita selaku guru itu harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa, salah satunya dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Dan kita selaku guru juga berkewajiban untuk menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya masing-masing, seperti itu, dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Oke Bu Palupi, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan oleh Ibu dalam kegiatan coaching pasca observasi. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kegiatan coaching ini, tidak hanya terutama saya ya, dari pengalaman ke pengalaman yang sudah ada di Bu Palupi jelaskan dengan sangat baik sekali setelah pasca kegiatan pembelajaran. Dan harapan tadi Bu Palupi dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi, seperti itu ya Bu Palupi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri ya Bu Palupi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bu Palupi. Iya Pak, sama-sama.